Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun Bapak Ibu berada, senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita bisa menyapa lagi di Rumah Sakit Mandaya Kerawang di acara rutin kami, yaitu acara bincang sehat online yang setiap hari Rabu kita selalu laksanakan, dan ini setiap seminggu sekali, dan dengan materi dan tema yang berbeda-beda. Dan pada kesempatan pada hari ini luar biasa banget, kita hari ini akan membahas tentang penanganan ambeien tanpa nyeri dengan narasumber saya yang luar biasa, itu Dr. Sunku, spesialis bedah. Selamat siang dokter. Terima kasih sudah menemani kami, bersedia untuk menjadi narasumbernya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh narasumber kami membawakan manfaat yang bagus untuk Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Acara ini bisa disaksikan melalui Zoom meeting yang dengan ID yang sudah kita bagikan kemarin, dan juga bisa melalui live Instagram. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu yang pengen bertanya nanti dengan narasumber kami, silakan Bapak Ibu sampaikan, bisa melalui aplikasi Zoom meeting yang ada di HP atau laptop Bapak Ibu semuanya, bisa melalui chat, dan juga bisa tanya langsung. Misalnya Bapak Ibu mau tanya langsung, silakan Bapak Ibu chat di saya langsung, nanti akan kami hubungi dan akan tersambung langsung kepada narasumber kami. Sebelumnya kami akan kembali, misalnya nanti terjadi sesuatu, mungkin ada internet error atau lost connect, nanti Bapak Ibu bisa lanjut kembali dengan alamat yang sama. Dan juga kami sampaikan bahwa pada acara siang hari ini kita banyak giveaway juga. Salah satunya adalah bisa memperoleh voucher telekonsultasi ke dokter spesialis kami. Untuk mendapatnya bagaimana? Yang satu caranya adalah bagi Bapak Ibu yang sudah registrasi di flyer yang kita bagikan, nanti akan kami undi. Di akhir acara akan kami undi melalui sistem. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mendapatkan juga dengan cara Bapak Ibu bisa capture acara bincang sehat ini di HP Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa upload ke Insta Story Bapak Ibu semuanya, dan nanti silakan Insta Story-nya di capture dan di DM ke Instagramnya Rumah Sakit Mandaya Kerawang atau Mandaya Hospital. Nanti Bapak Ibu juga akan kami tentukan akan mendapatkan giveaway, dan nanti juga kita akan hubungi dan akan dikirimkan ke rumah Bapak Ibu semuanya. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini memang kita masih dalam kondisi yang kurang 100%-nya normal, bahwa kita masih menjalani masa-masa pandemi. Dan ini juga yang kita rasakan dimanapun kita berada, memang makanya kita harus menerapkan gimana caranya jaga jarak, dan juga selalu melindungi diri kita dengan APD lengkap, atau mungkin kalau misalnya kita sebagai orang awam ya kita cukup menggunakan masker. Kami akan kembali lagi, silakan Bapak Ibu tetap terapkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu satu, selalu menggunakan masker di tempat umum. Yang kedua, selalu untuk rajin-rajin mencuci tangan baik dengan sabun maupun dengan hand sanitizer. Dan yang ketiga, hindari kerumunan dengan di rumah aja. Makanya dari itu, dan juga buat acara bincang sehat online ini dalam rangka bahwa kita bagaimana caranya kita tetap bisa menyampaikan ke masyarakat tentang apa update dari kita dan juga penyakit apa, nanti masyarakat bisa untuk menyimak di rumah. Dan kita juga fasilitasi Bapak Ibu bagi yang menanya, silakan disampaikan pertanyaannya. Nah juga Bapak Ibu juga pasti ini ya, untuk berkunjung ke fasilitas publik, misalnya ke mall atau mungkin ke rumah sakit, juga pastinya Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana kalau saya di rumah sakit, apakah saya terpapar nih, resiko besar nih untuk terjadinya penularan corona. Untuk itu kami dari Rumah Sakit Mandaya Kerawang juga sudah membuat komitmen bersama bahwa bagaimana caranya kita itu agar bisa terhindar atau meminimalisir adanya penularan khususnya di Rumah Sakit Mandaya Kerawang. Nah, seperti apa komitmen kita bisa disimak dalam video yang akan tayang berikut ini. Komitmen kami adalah bukti bahwa kami peduli dengan masyarakat sekitar yang memang memerlukan pelayanan kesehatan, bisa untuk jangan takut, bisa untuk berkunjung ke Rumah Sakit Mandaya Karawang. Jadi kita sudah berusaha, mudah-mudahan juga kita semua bareng-bareng bahwa khususnya di Karawang dan umumnya di Indonesia dan juga di dunia, mudah-mudahan bahwa pandemi ini segera selesai dan kita bisa menjalani aktivitas yang normal dan tanpa adanya situasi dan pandemi seperti ini. Nah, untuk itu silakan simak komitmen Rumah Sakit Mandaya Kerawang dalam hal meminimalisir terjadinya penularan di khususnya di lingkungan Rumah Sakit Mandaya Kerawang yang akan tampil dalam bentuk video berikut ini. Baik, mohon maaf, nanti kita akan tanyakan, kita akan langsung ke narasumber dulu aja, nanti untuk kedepannya biar nanti kalau udah itu kita akan tampilkan. Dokter, selamat siang, terima kasih dok sudah bisa bergabung hari ini menemani saya khususnya di sini.
Ya, saran saya yuk antara Bintang Sehat dengan Dokter Rumah Sakit Mandaya Karawang. Dan hari ini kita akan membahas tentang ambeien dok ya, atau penanganan ambeien tanpa nyeri dok ya. Nah, dokter boleh nggak sih dok dijelaskan mengenai sebenarnya ambeien itu apa sih dok? Ya, ambeien itu secara bahasa awam ya, ambeien itu dikenal juga sebagai wasir. Oke. Itu istilah kedokterannya namanya hemoroid. Oke. Oh, berarti sebenarnya sama dok ya, ambeien, wasir, hemoroid itu sebenarnya cuma satu penyakit cuman ya. Rasanya berbeda. Nah, secara umum itu orang-orang juga pada hemoroid atau ambeien ini adalah merupakan pelebaran dari pembuluh darah. Sebenarnya penyakit ini mirip sekali dengan penyakit varises pada kaki. Misalnya pada itu pada ibu hamil ya kelihatan bisa pelebaran pembuluh darah. Nah, khusus untuk ambeien atau wasir ini, ya pelebaran pembuluh darahnya terletak di dubur. Oke. Nah, itu namanya ambeien atau wasir. Nah, ambeien atau wasir ini dibagi dua secara umum, ada yang terletak di bagian dalam, ada yang terletak di bagian luar. Oh, kadang-kadang kita sering mendengar bahwa ambeiennya sudah keluar, itu berarti kan memang sebenarnya ambeien yang ada di bagian luar itu dok ya? Bisa di bagian luar atau ambeien dalam yang keluar masih sudah sampai keluar. Bisa juga gitu dok ya? Juga. Oh, oke. Nah, bedanya di mana? Bedanya dari keluhannya. Jadi awalnya itu benjolannya keluar masuk. Nah, itu pasti jenisnya ambeien dalam. Oke. Beda sama ambeien luar. Kalau ambeien luar tuh keluhannya benjolan. Rata-rata yang terjadi saat ini yang paling banyak sih dok, apakah dibanyakan di luar apa di dalam dok? Bagian besar dari dalam ya. Rata-rata dari dalam ya. Oke. Jadi memang sebenarnya sih mirip-mirip kayaknya pak varises, cuman letaknya aja di anus ya. Oke. Berarti memang hanya di anus dok, nggak bisa di mana gitu, nggak bisa dok ya? Berarti memang pasti di kalau kita bicara ambeien atau wasir ya kita bicara pelebaran pembuluh darah di anus. Baik dokter. Sekarang dok, kadang-kadang faktor-faktor apa aja yang bisa menyebabkan atau mungkin resikonya itu membuat kita itu terkena ambeien? Apa aja dok faktor-faktor penyebabnya itu dok? Yang saya bicara pertama kali itu faktor yang paling sering ya, paling sering itu kaitan dengan peningkatan tekanan di dalam perut. Oke. Apalagi sih aktivitas yang bisa menyebabkan peningkatan yang penekanan perutnya. Yang pertama itu BAB ini biasanya keras. Kalau orang BAB keras cenderung untuk mengedam. Ya kalau kita banyak mengedam, perlahan-lahan pembuluh darahnya akan melebar. Prosesnya mungkin nggak sampai 2 bulan, tapi prosesnya tahunan. Oh jadi nggak langsung dok ya? Langsung. Yang berikutnya riwayatnya mengangkat beban berat. Nah itu juga bisa ya. Nah yang berikutnya lagi hamil ya, hamilan. Makanya sekali ibu-ibu hamil begitu mulai hamil tua itu mulai nih keluhannya ada benjolan di dubur. Nah itu salah satunya ya. Yang berikutnya itu bisa juga diare atau diare yang keras ya, bisa ya. Kalau obesitas bisa nggak sih mengalami? Bisa juga ya. Juga bisa meningkatkan tekanan dalam perut tinggi. Itu bisa jadi faktor risiko untuk terjadinya ambeien. Tapi kalau sebenarnya misalnya orang yang nggak obesitas itu juga bisa juga dok ya? Bisa. Itu kebanyakan ambeien itu banyak orang yang tidak obesitas. Itu kalau yang temuin kan udah berpuluhan tahun. Rata-rata yang ambeien gimana sih? Apakah memang kita sih bukan ngomongin masalah itu ya, cuma paling nggak kebanyakan malah yang nggak obesitas dok ya? Dari mereka ya normal gitu. Oh gitu ya. Itu penyakitnya lain lagi nanti. Oke. Sekarang dokter, kalau misalnya Anda kan bedanya antara ABN sama hernia kan ini kan ada sama kan ya? Ada nggak sih dong bedanya dok apa dok? Beda, kalau hernia itu benjolan, sama-sama keluhannya benjolan. Ya. Kalau wasir atau ambeien itu benjolannya di dubur. Oh tadi ya tempatnya ya. Tempatnya. Hernia atau istilahnya orang awamnya turun berok. Nah itu di benjolan di selangkangan. Selangkangan kalau pada laki-laki bisa sampai turun ke
tanpa ketahuannya ya, detektifnya bisa. Itu terus berapa Oke deh. Dok, sekarang gini dok, kalau untuk tadi kan mungkin dokter kan menyampaikan bahwa ABN itu bisa terjadi, tapi kan nggak langsung kan, bisa lama-lama. Sekarang gejala-gejala apa yang bisa kita rasakan yang kita tuh patut curigai bahwa itu tuh ABN? Nah, gejalanya seperti apa aja dok? Ya, yang pertama ini yang sering terjadi itu BAB. Pada saat BAB kok suka berdarah, ya, terutama BAB yang keras kok suka berdarah. Darahnya seperti apa sih? Darahnya seperti keran yang bocor, ya, keran yang tidak tertutup sempurna, jadi menetes ya. Darahnya menetes dan darahnya segar. Jadi tiap kali dia keluar BAB-nya kok disertai dengan darah segar. Itu patut dicurigai merupakan sebuah tanda dari ABN. Yang kedua ada terasa perih atau nyeri. Nyeri atau perih ya. Waktu BAB. Dan itu kalau udah tahap yang agak lanjut, keluhannya ada benjolan, ya, benjolannya mungkin pada awalnya kecil, pada saat BAB itu keluar terus bisa masuk sendiri, ya. Tapi lama kelamaan benjolannya itu nggak bisa masuk sendiri, harus pakai tangannya, didorong sendiri pakai tangannya, sampai pada akhirnya pada stadium yang terakhir, stadium lanjut itu nggak bisa masuk lagi, karena udah terlalu besar kali ya. besarnya nggak bisa masuk lagi. Jadi gejala itu pertama keluar darah saat BAB. Kalau itu walaupun BAB yang nggak keras tetap keluar darah dok ya? Bisa, tapi paling sering BAB pada saat BAB keras. BAB keras keluar darah. Kedua berarti memang ada nyeri atau ada yang dirasa nggak nyaman dok ya? Ketika itu berarti adanya benjolan atau mungkin ada fisik lah di situ dok ya, dan fisik itu bisa besar dan bisa kecil kan dok, bisa keluar, bisa masuk lagi atau mungkin bisa masuk dalam bantuan. Nah, sekarang tuh yang mengenai tadi yang kita bahas ini, saya pengen tahu tuh ini. Tadi kan dokter ada ngomongin bahwa AB itu kalau sudah stadium lanjut udah nggak bisa keluar lagi. Sebenarnya ada berapa stadium dok di amblian ini dok? Kalau amblian dalam ya, amblian yang tipe yang dalam. Jadi dalam 4 ya. Ada 4 ini grading atau 4 tingkat. Tingkat yang pertama itu yang tidak ada benjolan. Jadi pasien mengeluh tiap kali BAB kok suka berdarah. Darahnya mungkin nggak hebat, mungkin cuma 1-2 tetes saja, tapi kan cukup menakutkan. Di mana sih jangan-jangan ada darah ini? Jadi khusus keluar ikut itu. Kalau khusus untuk ambeien tuh darahnya pasti darah seger. Ya kalau dari usus atau dari saluran cerna yang bagian atas pasti udah darahnya begitu kita bersihin toilet, di flushing toiletnya baru kelihatan merah segar. Soalnya kenapa? Darahnya bisa bercampur dengan tinja. Ya kalau untuk wasir atau ambeien darahnya belum bercampur dengan wasir. Soalnya dia berdarah itu pada saat di bagian terluar lah itu. Bagian terluar, dan pada saat BAB yang keras tergesek dia berdarah. Itu khas sekali ambeien ya. Terus itu berarti kan stadium 1, stadium berikutnya, stadium 2 itu sudah mulai ada benjolan ya. Benjolannya seperti apa? Benjolannya biasanya masih kecil dan dia bisa masuk sendiri. Jadi terasa atau teraba pada saat mengedan ya. Pada BAB keluar, benjolannya itu keluar. Tapi begitu BAB-nya kotorannya keluar dari dubur kita, benjolannya masuk kembali secara sendirinya ya, tidak perlu dimanipulasi. Nah itu yang tingkat 2. Kalau tingkat 3 itu dia keluar, BAB-nya keluar, kotoran kita keluar, benjolannya ikut keluar, dan itu udah bisa masuk secara sendirinya. Itu harus didorong sendiri. Pasien harus mendorongnya sendiri, itu udah tuh tingkat 3. Kalau tingkat 4 itu udah keluar aja, nggak mau masuk lagi itu. Jadi keluar dimasukin itu walaupun didorong pun udah nggak bisa dok ya? Nggak bisa, sakit sekali itu. Biasanya kalau pasien udah ngeluh, udah mau disentuh-sentuh gitu, sakit banget, nyeri banget. Itu kalau misalnya sekarang ini dok, ada nggak sih dok waktu-waktu tertentu, misalnya bisa nggak sih ambilnya dari tingkat 1 rata-rata ke tingkat 2 dan atau selanjutnya itu ada nggak sih waktu yang mungkin kalau misalnya sekarang kita tingkat 1, habis itu
kita diemin aja sih. Kira-kira mau ke tingkat selanjutnya tuh berapa waktu lamanya itu? Ada nggak itu sih? biasanya tahunan. Oh tahunan. Dan tingkat 1, tingkat 2 itu baik sekali untuk kalau kita cepat diobati sama diubah pola makan, perubahan pola BAB, bisa bisa tanpa perlu operasi. Iya. Oh jadi sebenarnya ini tuh tanpa perlu operasi pun kalau kita mengubah pola itunya bisa. Kalau itu yang tingkat 1, tingkat 2 itu sebenarnya kita bisa kita cegah jangan sampai ke tingkat selanjutnya ya, tingkat 3 atau tingkat 4. Caranya gimana? Kita modifikasi makan kita ya, makan makanan buah serai tinggi ya, minum air putih yang cukup ya, olahraga ya, BAB-nya diatur supaya kalau misalkan untuk BAB-nya tiap hari bisa BAB. Kalau kita makin menunda kita BAB makin keras ya. Iya, makin keras maka risiko untuk perdarahannya makin tinggi ya. Harus mengedang lagi, lama-lama kan perdarahannya makin lebar. Berarti untuk tadi untuk makanan sendiri berarti dianjurkan untuk makan yang mengandung banyak serat ya. Didapat dari buah-buahan, dari sayur ya, terutama sayur yang hijau. Seratnya tinggi. Karena kalau saya sering dengar dulu katanya ada beberapa orang tuh yang kena ambeien itu kalau dia makan pedas itu lebih memperparah. Pedas itu memperparah, ambeien tidak ada. Ya. Oke, luar biasa banget hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang penanganannya seperti apa, pengobatannya seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan break dulu sebentar. Kita akan simak ada satu lagi dari terobosan di Sekolah Madaya Kerawang bahwa kita itu dalam rangka mencegah atau dalam rangka kita itu mempersiapkan adanya adaptasi dengan kebiasaan baru ini, maka kita tuh punya satu yang disebut dengan telekonsultasi, yaitu Bapak Ibu bisa berobat tapi tanpa harus datang ke rumah sakit. Untuk selengkapnya silakan simak video yang akan tayang berikut ini. Oke, kembali lagi Bapak Ibu semua di mana Bapak Ibu berada, kami akan kembali. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan tanya, silakan sampaikan tanya, bisa saja juga bisa tanya langsung di aplikasi Zoom yang Bapak Ibu dari rumah atau mungkin di laptop dan di HP, dan juga bisa sampaikan ke Instagram kami, yaitu yang live chat kami di @madaya hospital. Silakan sampaikan pertanyaannya, nanti kami akan membacakan dan akan tanyakan langsung kepada narasumber kami. Sekarang kita akan lanjut mengenai sekarang pengobatan ambeien. Kita sering dengar kalau ambeien itu udah orang tuh katanya udah kalau udah ambeien operasi. Nah, sekarang apakah memang jalan satu-satunya untuk pengobatan ambeien itu operasi dong? Oh iya, oke. Ambeien tadi saya sedikit bicara untuk yang tingkat 1 dan tingkat 2 itu sebenarnya tidak perlu operasi. Itu masih bisa kita obati. Ya, karena benjolannya masih di dalam ya. Kalau benjolannya sudah di luar itu kalau kita obati agak sulit ya, agak lama ya. Kalau kita kedua kita ubah pola makan kita ya, aktivitas fisik kita itu bisa diatasi, jangan sampai menuju ke tingkat 3 atau tingkat 4 ya. Kalau tingkat 3 dan tingkat 4 ya hampir nggak mau itu, kalau benjolannya harus dioperasi ya, nggak hilang gitu. Nah, sekarang masalah ngomongin operasi dok, karena kan memang kalau kita sering dengar katanya kalau operasi ambeien itu membutuhkan
apa ya, tenaga yang ekstra lah, dan juga biasanya itu perawatan itu lama di rumah sakit. Nah, sekarang bagaimana dok untuk sekarang ini, apakah pengobatan operasi AMI itu memang harus pembedahan besar, dan apakah memang lama dok, apa seperti apa ada layanan baru dok untuk khususnya di dunia medis dok tentang operasi AMI ini dok? Ya, jadi operasi ambien itu kita bagi dua ya, metode yang konvensional atau metode yang invasif. Konvensional itu maksudnya apa sih? Konvensional itu metode yang awalnya pertama kali di dunia kedokteran kita kenal metode itu ya, metode tatap pakai alat itu. Ya. Jadi ada benjolan kita langsung potongnya, langsung dibuang, langsungnya dijahit. Kerugian dari metode ini nyerinya ya, Nyerinya lebih dok ya, lebih lama. Pada beberapa orang atau beberapa pasien itu sangat tidak toleran terhadap namanya nyeri. Makanya metode ini sebenarnya juga jadi mulai ditinggalkan karena nyerinya ini ya, nyeri pasca operasi ya. Tapi kalau kita lihat dari riset sih sebenarnya metode konvensional itu yang terbaik ya, terbaik dalam hal menghilangkan benjolannya, tapi dengan risiko nyerinya cukup panjang. Ya, bisa sampai seminggu dok ya? Pada beberapa orang bisa sampai 3 bulan itu. Pasca operasi sampai 3 bulan ada yang, karena saya bilang tiap orang tambah nyerinya berbeda-beda ya. Ada orang yang nyeri sedikit aja nggak terasa lah ya. Ada beberapa orang nyerinya ringan aja rasanya luar biasa. Saya sudah bilang ada beberapa orang sekarang operasi ini bisa sampai 3 bulan ya. Itu yang metode konvensional. Makanya dalam perkembangan zaman orang pengen dunia medis juga berusaha mencari cara gimana sih ya, terobosan gimana sih orang untuk penyakit ambien ini akhirnya gimana supaya orang nggak sakit. Kita kan ada beberapa teknik atau beberapa cara biar tidak pakai cara yang konvensional ini. Ya salah satunya ini ada yang pakai stapler ya. Kalau ya nanti saya jelasin sedikit. Ini stapler dok ya? Jadi yang stapler bisa difulkan pak gambarnya? Ini stapler ya. Jadi apa bedanya dok antara konvensional sama stapler ini? Nah, stapler ya sama sebenarnya di benjolannya diangkat ya. Dan perbedaannya dia diangkatnya ini seperti pada gambar ini kita lihat ini benjolannya ya, ada kiri kanannya. Kalau stapler ini kita angkat di dalam, yang kita angkatnya daerah yang tidak ada saraf nyerinya. Nah ini kita 5 cm ini bubur kita ya di luar. Nah stapler kita angkatnya yang di dalam ya, kurang lebih 5 cm dari situ. Daerah sini daerah yang tidak ada saraf nyerinya ya. Kalau yang di luar yang kita buang itu saraf nyerinya sangat banyak ya. Nah di sini kita akan lakukan penjahitan dengan bantuan anus stok ya. Kita lakukan jahitan melingkar. Anus kita kan lingkaran ya, kita jahit melingkar. Setelah itu kita masukkan ya alat stapler ini, diikat ke alat stapler ini. Nah ini alat stapler ini yang akan membuang benjolan yang ada ini. Nah, benjolannya dibuang dan dijahit, bukan dijahit, stapler namanya stapler ya, supaya nggak berdarah lagi. Nah ini setelah operasi nanti akan tampak seperti yang di gambar bawah ya. Kita lihat benjolannya sudah hilang ya, sudah dibuang dengan stapler. Nah dengan ini aliran darah yang ke bagian bawah sudah terganggu. Nah diharapkan benjolan yang di bawah sudah mengecil, biasanya nanti berjalan waktu dia akan mengecil benjolan di bawahnya. Nah kalau yang metode manual ini luar yang kita buang, yang di sininya udah semua, dan itu sakit sekali memang karena daerah bibir kita saraf nyerinya sangat dominan ya, sangat banyak. Itu metode stapler. Yang kedua ini metode yang halo ya, hemorrhoid arterial ligation operation ya. Kalau daerah ya halonya nama istilahnya ya. Nah kalau yang halo ini benjolannya kita lihat ya, kita menggunakan alat
alat ini Doppler namanya. Doppler itu semacam USG, itu biasa kita pakai di ukur ini apa, denyut janin ya. Kalau ibu hamil biasa kita ukur apa namanya, bayinya sehat atau enggak, salah satunya kita periksa dengan Dopplernya. Ini alatnya mirip itu ya. Nah ini kalau ada benjolan kita masukkan alatnya, kita cari sumber aliran darahnya dari mana ya. Nah begitu ketemu aliran darahnya, kita lakukan pengikatan. Diikat ya, dijahit jadinya. Diikat dengan cara dijahit ya, seperti gambar ini. Diharapkan dengan diikat atau dijahit aliran darahnya ini, benjolannya lama-kelamaan akan mengecil ya. Jadi pada metode Halo ini tidak ada pemotongan ya, tidak ada pemotongan, hanya dijahit, diikat aja ya. Iya. Nah, Berarti kalau untuk yang metode Halo ini lebih cepat kan ya? iya, untuk pasca operasinya emang lebih apa, nyerinya sangat minimal sekali, dan apa namanya, pemulihannya juga jauh lebih cepat karena tidak ada pembuangan jaringan ya, tidak ada luka sama sekali. Tidak ada luka dok ya? Betul. Oke. Berarti kalau sama kan kalau stapler juga lumayan lebih cepat daripada konvensional dok ya? Betul, jauh lebih cepat dari konvensional. Kalau berarti kalau yang katakanlah kalau misalnya kita stapler itu paling lama berapa hari tuh? Jadi Perawatan sih rata-rata 2 sampai 3 hari ya. 2 sampai 3 hari udah nggak jadi hari ya? udah nyeri dan bisa pulang ya. Oke, saya akan langsung ke pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya di rumah ya. Pertanyaannya berubah itu apa tetap begitu terus ya? Tetap masuk operasi lagi nanti ada tumbuh lagi apa gimana dok? Betul. Jadi kalau kita bicara ambeien atau wasir, sebenarnya yang paling penting itu bukan operasinya, tetapi perubahan pola makan, pola hidupnya yang harus diganti. Jadi operasi itu hanya mengatasi masalah itu sesaat saja. Oke. Nah, itu kan pembuluh darah di dalam bubur kita kan sangat banyak, nggak cuma 1-2 aja, banyak. Iya. Kita angkat 1, yang lain masih bisa ada lagi. Oke. Maka yang penting itu sebenarnya perubahan pola makan. Ya, aktivitas fisiknya juga diubah ya. Kalau yang males gerak, mager gitu, yang harus mulai gerak ya. Ya, yang minumnya kurang, jadi terbanyak ya. Yang nggak suka sayur-sayuran ya harus doyan, harus makan sayur dan buah. Jadi ini beda dengan kayak semacam kalau kita ngomong, kalau nggak salah sih kalau kayak usus buntu kan biasanya kan diambil sekali udah nggak ada lagi ya. Tapi kalau ini sebenarnya bukan kabel tapi jaringan lain yang balik lagi menjadi penyakit ambeien. Jadi tetap operasi itu hanya penanganan, tapi untuk kandungan terkandung dari gaya hidup kita sendiri. Betul. Itu Pak Ali mudah-mudahan menjawab. Terus selanjutnya dengan Ibu Indri. Dokter, saya mau bertanya menghadapi persalinan normal yang memiliki riwayat ambeien agar bisa ikut keluar. Nah, jadi mungkin punya ambeien dan dia pun mau bertanya secara normal, bagaimana caranya biar dia ikut keluar, dokter? Paling penting ya perubahan pola makan dulu aja ya. Pola makan, tapi kalau dia sudah keluar ya lebih baik diangkat ya, soalnya kalau enggak agak sulit ya, agak sulit untuk dibiarkan apa namanya, dengan diobatin aja agak sulit. Ternyata mengajar juga dok ya, pasti akan ikut keluar lagi gitu. Oke. Itu Ibu ini mudah-mudahan menjawab. Dan Bapak Ihan kurang lebih sama, Ibu bertanya dok, jika ibu hamil ada hemoroid yang memang sudah parah, apakah tindakan harus dioperasi atau ada opsi lain? Jadi kalau untuk operasi atau tidak operasi tergantung gradingnya ya, tergantung tingkatnya ya. Kalau tingkat 3, tingkat 4 yang dianjurkan untuk operasi ya. Tapi kalau tingkat 1 atau tingkat 2 kita bisa mengubah pola makan ya. Mengubah pola makan, pola gaya hidupnya kita diubah. Oke. Untuk selanjutnya saya dari Ibu Darisa. Siang dok, saya mau bertanya, saya punya ambeien dan seminggu ini sedang kambuh-kambuhnya. Saya sudah makan sayur, buah, minum air mineral banyak, olahraga juga, tapi BAB tidak lancar, masih keras dan menimbulkan benjolan di anus. Bagaimana cara mengatasi BAB tidak lancar, keras padahal sudah berusaha makan berserah dan olahraga?
Dan bagaimana mengatasi benjolan sinus akibat BAB keras? Terima kasih. Jadi kayaknya memang punya riwayat bahwa mungkin ada beberapa orang yang pencernaannya tidak begitu lancar dok ya. Kalau memang BAB tidak lancar, sudah coba makan ini, makan itu ya, makan sayurnya sudah maksimal, buahnya juga sudah ini, supaya utamanya sudah nggak berhasil ya kita perlu obat ya, obat pencahar. Mungkin dibantu dengan obat pencahar terlebih dahulu. Kalau sudah mulai lancar, mungkin obat pencaharnya baru pelan-pelan dikurangi. Ya semoga dengan buah-buahan saya bisa membantu. Memang kalau yang sudah BAB sudah beberapa saat, iya udah teratur dan beberapa saat sudah. Nah BAB itu BAB begitu keras, itu memang kadang-kadang diperlukan obat ya, obat pencahar atau obat melunakkan kotorannya. Karena makan sayur atau makan buah kurang cukup. Tapi begitu dia BAB sudah lancar, pencaharnya pelan-pelan kita stop. Ya, kita coba balik normal ya. Oke, itu Ibu Danisa mudah-mudahan nanti bisa menjawab dan ya kalau bisa sih BAB biar lancar dulu untuk menggunakan terapi obat dok ya. Iya. Selanjutnya Ibu Zahra Mahira, tapi apakah memang benar orang hamil resiko AB-nya lebih tinggi? Tadi udah disampaikan salah satu faktor untuk terjadinya adalah kehamilannya. Tapi hampir rata-rata ada bukan sih dok? Sebenarnya kalau orang hamil itu AB-nya itu dok? Kenapa tadi? Apa memang rata-rata orang hamil ada juga dok? Enggak juga, itu biasanya kalau ibu hamil, kok ambiien sebenarnya sebelum dia hamil itu sudah ada. Dan begitu dia hamil, Ya. kan ada janin ya, ada bayi dalam perutnya, tekanan dalam perutnya tinggi, aliran darah ke bawahnya nggak lancar, yang dulunya kecil jadi membesar, ya pelan-pelan membesar karena ini kehamilan memperparah ambiien yang sudah ada. Oke. Nah sekarang Bapak Arcityo Harira, dok apakah ada yang bisa menimpa anak-anak? Nah karena kalau anak-anak ada nggak sih dok untuk ambil itu dok? Ambil itu sering pada dewasa ya, anak-anak sih jarang ya. Karena mungkin ada sih anak-anak mungkin masih ini gitu ya, gaya hidup yang mungkin pekerjaannya maka belum ada beban yang dok. Kedua ambil itu terjadinya tahunan ya, enggaknya bulanan anak-anak ya, prosesnya kan masih singkat ya. Oh gitu deh. Iya. Oke, nah sekarang ini ada lagi yang nanya Bapak Santoso, apakah Abu bisa kambuh kembali? Tadi udah dijawab, kemudian tadi Bapak Santoso mendengarkan. Terus dari Bapak Samsul Bahri, dok, saya ada abaynya cuma dari dokternya baru grade 2. Apa yang harus saya lakukan dok? Apakah didiamkan saja karena memang gak ada keluhan atau harus diobati dok? Jadi mungkin Pak Samsul Bahri ini dia tuh udah punya abayan, udah pernah berobat dan tingkatannya 2, tapi nggak ada keluhan. Ini gimana dok? Apakah memang harus didiamkan atau gimana sih dok? Kalau ambil nggak ada keluhan ya tidak perlu diapa-apain ya, nggak perlu ya kali kita hidup aja ya biar lancar. Oke. Jadi sebenarnya selama tidak mengganggu aktivitas, itu tidak perlu nyaman, itu nggak usah pada apa-apain ya. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi sebenarnya kan khawatir juga, tapi kalau kita mau makan pedas mau apa, mikir biasanya punya kurangin ya. Kalau makan pedas jangan di mulut pedas, buangnya juga pedas kan, itu kan kelebihan ya. Oh, itu menyebabkan kita perih dok ya. Betul, perih. Oke Bapak Ibu silakan yang mau bertanya masih kita buka lagi. Ini dari Ibu Marlina. Dok, apakah stres dapat menyebabkan ambeien? Nah, ini ada hubungannya nggak juga antara kita stres dengan penyakit ambeien itu kita? Secara langsung tidak ada ya, tapi yang paling sering karena stres ini membuat gangguan pencernaan kita ya, jadi BAB nggak lancar. Ya. Oke, kita akan bersambung dengan Ibu Jamila, mau tanya langsung. Selamat siang Ibu Jamila, sudah bisa mendengar kami? Halo. Halo, selamat siang. Dengan Ibu Jamila di mana Bu? Di Teluk Jambe, Mas Abi. Oh iya Bu, silakan pertanyaannya ke dokternya ya.
Izin bertanya ya dok. Ya silakan Bu Jamila. Saya menderita ambeien sejak lama ya dok ya, hampir 3 Ya. tahun. Nah seminggu ini tuh sering mengeluarkan darah gitu dok, kering. Dan ada nggak sih penanganan lain selain operasi atau apa gitu? Sedangkan saya kan nggak mau operasi gitu. Ada nggak penanganan lain gitu selain tindakan? Oh ya, oke. Boleh Oke, tak? terima kasih Iya, dok. iya. Sama saya mesti nanya itu ada benjolan keluar atau enggak ya? Kalau memang hanya berdarah saja, itu kan tingkatnya tingkat 1 ya. Kalau tingkat 1 sih nggak perlu operasi ya, tidak perlu tindakan kecuali pendarahannya cukup banyak dan tidak bisa berhenti dengan pemberian obat-obatan. Mau nggak mau baru tindakan. Ya, kalau tapi kita coba dulu dengan obat-obatan dulu. Baik dok. Nah, obat-obatan dengan juga yang kedua itu perubahan pola makan. Ya, makan sayur-sayuran, buah-buahan sama air putih yang cukup ya Bu. Dan diusahakan untuk namanya BAB-nya rutin tiap hari. Ya, jangan ditunda-tunda BAB-nya. Tapi kalau kita menunda BAB, maka kemungkinan untuk terjadinya wahir atau ambeien akan besar sekali ya terjadi resikonya Bu ya. Ya sama-sama Bu ya. Terima kasih Bu Jamila ya, mudah-mudahan jauh dan mudah-mudahan cepat sembuh deh ambeiennya dok ya. Iya amin. Baik, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita tetap akan lanjut lagi untuk bicara sehat pada hari ini. Silakan Bapak Ibu sampaikan pertanyaannya bisa melalui chat dan juga bisa tanya langsung melalui aplikasi Zoom dari Bapak Ibu semua. Jadi silakan nanti yang mau tanya. Tapi sebelumnya kami di Rumah Sakit Madaya Karawang menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pandemi corona ini. Maka untuk meminimalisir terjadinya penularan khususnya di Rumah Sakit Madaya Karawang, maka kami membuat komitmen bersama bahwa kita harus mencegah adanya penularan khususnya di rumah sakit kami. Untuk itu seperti apa? Silakan simak video yang akan tayang berikut ini. Dan pasien terlebih dahulu masuki bilik sterilisasi, mewajibkan cuci tangan, dan pemeriksaan suhu tubuh yang valid. Sebagai pasien atau pengunjung, saya berharap dapat melindungi diri saya sebaik mungkin selama di rumah sakit. Kami berkomitmen mendukung kesehatan pasien, mencegah terjadinya penularan. Kami pastikan Anda dan para pengunjung yang berobat merasa aman, tenang, dan nyaman memanfaatkan pelayanan kesehatan di Madaya Hospital. Oh gitu, enak. Suara saya nggak kedengeran. Kami di sini adalah Mendung keluarga. suaranya. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Anda selama di rumah sakit. Kami pastikan Anda menerima berkas dalam kondisi higienis dari tangan kami. Kami pastikan Anda duduk dalam kondisi bersih. Kami pastikan Anda duduk tidak berdekatan satu sama lain. Kami berkomitmen untuk memberikan perawatan yang benar sesuai prosedur. Sebagai garda depan perlawanan terhadap wabah virus corona, kami percaya kami melakukannya yang sebaik mungkin untuk Anda. Kami terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan. Anda bisa memanfaatkan Bener dah. pelayanan Sekarang jelas nggak? dengan dokter Nggak tahu spesialis ya. tanpa harus datang ke rumah sakit. Kami berkomitmen untuk menjelaskan kepada pasien bagaimana cara menggunakan obat secara benar. Kami berkomitmen menciptakan budaya keselamatan pasien. Bersama kita mencegah wabah corona. Kami satu kesatuan tim memastikan keselamatan pasien akan perawatan kesehatan di Madaya Hospital. Baik, tadi adalah komitmen kita Rumah Sakit Madaya Karawang dalam rangka bagaimana caranya untuk meminimalisir terjadinya penularan khususnya di Rumah Sakit Madaya Karawang. Kita balik lagi, saya kembali bahwa kita akan ada giveaway di sesi siang hari ini. Salah satu syaratnya adalah Bapak Ibu bisa screen acara ini, bisa di-upload di Instagram story Bapak Ibu semua. Habis di-upload silakan di capture dan kirim DM ke @mandaya_Karawang. Nanti akan kami pilih, akan kami berikan souvenir atau penandatangan, nanti akan dihubungi dengan pihak panitia kami. Baik dokter, sekarang saya mau ke pertanyaan dari Facebook.
Facebook dengan Bapak Tio Anjas Kelana. Sebenarnya hampir-hampir begini, dok, apakah ambeien harus selalu dioperasi? Yang tadi dok ya, mungkin boleh diulang lagi dok untuk yang ini. Oh iya, untuk ini apa namanya tergantung ini ya, apa operasi tondanya kan tergantung gradingnya atau tingkatannya, tingkat 1 sampai 2 kan tak perlu operasi ya, sudah bisa lakukan pengobatannya. Oke, terus yang tingkat 3, tingkat 4 itu kita perlu melakukan apa namanya tindakan karena sudah ada benjolan yang sifatnya permanen ya. Oke. Dan jangan lupa kita juga punya apa? Kalau kita punya beberapa pelayanan dari operasi pun juga kita sampaikan bahwa operasi itu tidak selamanya melakukan pemecahan besar, ada juga ada beberapa metode termasuk dengan yang minimal invasi dok ya, kita sudah bisa dengan stapler, kita juga bisa dengan halo atau pengikatan dok, mengikat dok. Jadi beberapa ibu yang memang takut dioperasi nggak apa-apa, silakan bisa konsultasi ke dokter bedah bapak ibu semua karena memang sudah ada beberapa terobosan atau mungkin layanan khususnya untuk penanganan ambeien ini dok. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dengan Ibu Wike. Selamat siang, ingin tanya dok, saya baru operasi hemoroid derajat 3, tapi setelah operasi sebenarnya masih ada benjolan dengan warna gelap atau tidak sembuh. Apakah memang seperti itu ya dok? Apakah perlu tindakan lagi dok? Oke, ini mungkin kalau grade 3 itu mungkin apa lipatan-lipatan kulitnya ya. Jadi kalau pada stapler itu yang kita ambil yang bagian dalamnya, karena lipatan kulitnya kita tinggalkan. Ya, kenapa kita nggak langsung dibuang? Karena kaitannya dengan nyeri. Ya, pada beberapa orang sekarang lipatan kulit itu dibiarkan ya supaya pasca operasi nggak terlalu sakit dan nggak ada luka. Ya. Nanti pelan-pelan itu kulitnya itu akan mengecil juga Pak. Ya. Berarti tidak perlu tindakan lagi, tidak perlu tindakan. Yang penting itu sebenarnya pola perubahan, pola BAB-nya dan pola makannya. Usahakan untuk setiap hari bisa BAB tanpa mengedan, makan sayur-sayur buah-buahan supaya lancar BAB-nya. Dan bila mana kalau BAB-nya lancar, disarankan untuk apa namanya pakai obat pencahar ya, jangan didiamkan juga. Nah sekarang kita ke Instagram dengan ID tika.sari20. Kurang lebih sama juga dok, mau tanya apakah ambeien bisa sembuh dengan obat aja atau memang harus operasi? Kalau mungkin tadi kan sudah dokter sampaikan bahwa sebenarnya dokter ambeien itu bisa sembuh selama grade-nya 1 dan 2 dok ya. Karena mungkin bisa gaya hidup dan mungkin kalau memang pencernaan yang lancar bisa dibantu dengan pencahar ya. Jadi memang kalau memang dioperasi itu kalau sudah grade-nya 3 dan 4 ya. Itu Ibu Tika ya. Selanjutnya dari publik dok, kalau karyawan sering angkat-angkat berat bisa memicu ambeien enggak dok? Bisa ya dan bisa enggak ya. Yang penting itu pola BAB-nya. Jadi kalau mengangkat beban berat itu masalah yang paling sering sih bukan ambeien, tapi trombo ya, hernia ya. Namun kalau mengangkat beban yang berat yang apa namanya sering-sering terlalu sering juga, kalau selain hernia juga bisa juga pada beberapa orang bisa bikin ambeien. Ya, apalagi dibarengi dengan pola BAB yang tidak lancar. Tapi ini dok, yang mungkin kalau untuk ambeien itu lebih banyak disebabkan tekanan itu dari dalam dok ya. Betul, yang paling sering itu tekan dalam, BAB-nya ngeden itu yang paling sering. Berarti memang orang-orang yang memang punya karakter pencernaannya itu untuk nggak lancar, BAB nggak lancar. Maka resiko untuk terjadinya ambeien itu sangat besar. Jadi orang yang BAB lancar. Baik, terima kasih dokter sudah menjadi narasumber saya pada siang hari ini di acara Bincang Sehat Online bersama Duta Dharma Daya Kerawang. Tetap sehat dan tetap semangat dok. Mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi yang sulit ini. Dan dokter juga praktek di Rumah Sakit Dharma Daya Kerawang. Silahkan misalnya ada keluhan lebih lanjut bisa datang ke Rumah Sakit Dharma Daya Kerawang dan bisa menemui salah satunya Dokter Sunbo. Beliau juga praktek di kita sudah di hari Senin sampai dengan hari Sabtu dok ya. Setiap hari ada.
dan Bapak Ibu semua bisa konsultasi, bisa dengan ketemu langsung atau bisa dengan melalui telekonsultasi dok ya. Jadi kita sudah mendapat beberapa terobosan, kita bisa konsultasi via video call atau mungkin kalau disebut telekonsultasi dokter spesialis. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan sesuai janji saya tadi, kita akan undi kuis pada siang hari ini. Siapa yang beruntung, tentunya yang pertama akan saya sampaikan itu yang kita udah registrasi ya. Nanti akan tampil di sini untuk kuisnya akan diundi bersama. Kita akan ketahui siapa yang akan mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Mandaya Karawang. Bisa kita mulai. Saya mungkin agak dekat ya ke yang Instagram biar bisa menyimak semuanya. Nah silakan kita hitung mundur dari 3 ya. Oke, sudah siap? Siap, oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang akan beruntung pada siang hari ini? Masih proses berjalan. Siap-siap bagi tadi yang sudah mendaftar. Kita akan berikan spesial hadiah yaitu voucher konsultasi dokter spesialis. Dan juga tadi kami ingatkan kembali, tadi kan kita akan buka kuis juga, silakan Bapak Ibu capture acara ini dan bisa di-upload di Instagram story-nya dan juga nanti di-capture lagi dan juga dikirimkan DM ke Instagramnya @mandaya_hospital. Nanti kami akan berikan giveaway juga, akan kami pilih. Dan untuk yang kesempatan hari ini yang mendapatkan hadiah adalah dari dan yang dapat hadiah selamat kepada Bapak. Kita tunggu siapa ini jurinya menentukannya. Ya, selamat kepada Bapak Dodi Wijaya yang telah mendapatkan hadiah 1 voucher telekonsultasi. Nanti tim kami akan menghubungi Bapak dan akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan voucher tersebut. Selanjutnya nanti ada satu lagi untuk hadiah yang sama, kita akan undi sekali lagi. Tentunya yang Bapak Dodi Wijaya sudah tidak bisa mendapatkan kembali lagi ya. Kita akan coba lagi, kita akan ulang. Berdoa semuanya, bismillah, siapa yang akan dapat. 3, 2, 1. Jangan lupa kita selalu memberikan giveaway di setiap acara kita. Simak terus Bina Sehat Online di Rumah Sakit Mandaya Karawang di setiap hari Rabu. Selalu pantengin terus Instagramnya Rumah Sakit Mandaya untuk mendapatkan informasi dan promo-promo tentang Rumah Sakit Mandaya Karawang. Dan juga kita selalu memberikan giveaway dan juga souvenir bagi Bapak Ibu semua yang ikut aktif dalam berpartisipasi mengikuti acara Bincang Sehat. Dan juga Bapak Ibu bisa merekomendasikan kepada kami tentang materi dan juga pembahasan yang akan kita sampaikan. Dan untuk yang kedua ini akan diberikan selamat kepada Ibu Yeti Herawati. Selamat pada Ibu Yeti Herawati, nanti akan dihubungi oleh tim kami mendapatkan voucher telekonsultasi dari Rumah Sakit Mandaya Karawang. Selanjutnya nanti untuk yang kuis selanjutnya kami akan infokan melalui Instagram yang Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih telah mengikuti acara kami dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yuk. Aiman.